Bab 17. Jangan salahkan aku. Rocky mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah pesan singkat kepada Billy. Apakah kamu membawakan jadeit yang kubelikan untuk istriku? Billy sibuk membalasnya. Aku bawa. Rocky membalas. Berikan aku di toilet. Dengan cepat, mereka berdua pun tiba di luar toilet. Melihat tidak ada orang di sekitar, Billy pun mengeluarkan sebuah kotak indah dari kantongnya. Ia membuka mulut berkata, "Tuan, jadeit ini berkualitas tinggi, nyonya muda akan menyukainya." Rocky berdehem pelan. Semua yang ia lakukan juga hanya untuk membuat istrinya bahagia. Billy saat ini berkata lagi, "Tuan, aku ingin menasehati Anda." Rocky mengerutkan dahinya pelan. "Nasihat apa? Aku tahu hubungan Anda dan nyonya muda sangatlah baik. Lagi pula Anda telah menerima untuk menjalani perjodohan dengan keluarga Su. Setahun kemudian, Anda harus menikahi Tuan Putri Besar keluarga Su. Jika Anda jatuh terlalu dalam kehubungan asmara antar nyonya muda, aku takut Anda akan terluka." Billy sangat mengerti dengan hubungan asmara seperti ini. Ia bisa merasakan bahwa Rocky sungguh menyukai Dewi. Rocky terdiam. Saat itu setuju menerima perjodohan Billy hanya sebuah taktik untuk mengulur waktu. Ia sama sekali belum siap untuk meninggalkan Dewi. Tapi saat ini ia juga tidak boleh menunjukkan pikiran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ia pun berkata, "Kamu tidak perlu mengurus itu, aku yang akan mengatasinya saat itu. Jika kamu tak ada apa-apa lagi, kamu sudah boleh kembali." Billy tersenyum tipis. Ia tahu tuan mudanya sedang asal menanggapinya, tapi ia sendiri juga tidak membongkarnya. Dengan cepat, mereka satu-satu kembali. Billy bersalaman dengan Christy dan berkata, "Hadiahnya telah kusampaikan. Aku masih ada kerjaan lain dan pulang terlebih dahulu. Mohon Bu Christy maafkan aku. Dan juga selamat atas pernikahan Nona Mia dan Tuan Muda Fresco." Christy juga berterima kasih. Hingga sekarang, dirinya seperti sedang jatuh ke dalam mimpi. Fresco juga merasa terhormat dan semangat, lalu sibuk mengantar Billy pergi, sehingga semua orang juga ikut keluar. Sedangkan Rocky menarik Dewi setelah melihat mereka keluar. Ia mengeluarkan Old Pit Ichi jadeit dari kantong dan memberinya kepada Dewi. "Jadeit ini untukmu, aku tahu kamu sangat menyukainya." Melihat jadeit tersebut, Dewi seketika tercengang. Bukankah ini adalah barang yang paling berharga di Jade Jewelry?" Dewi bertanya dengan terkejut. "Mengapa ini bisa berada di tanganmu?" Rocky berkata, "Aku tahu kamu suka, jadi aku membelinya." Dewi menyaut lagi dengan terkejut. "Dari mana kamu mendapatkan uangnya?" Di saat ini, tiba-tiba ada tangan yang terjulur dari samping, lalu langsung merebut jadeit pergi. Rocky menengok ke sana dan menemukan kakak Mia, Mike. Mike mengambil jadeit sambil melihatnya dan mengerucutkan bibirnya berkata, "Jadeit ini sepertinya bukanlah barang biasa." Rocky berkata, "Berikan jadeit itu kepadaku." Mike menyimpan jadeit pada tangannya, lalu bertanya dengan sinis, "Kembalikan kepadamu. Beritahu aku dulu, dari mana kamu mendapat jadeit ini? Tidak ada hubungan denganmu, cepat berikan jadeitnya." Rocky menjulur tangannya untuk merebut, Mike pun mundur selangkah untuk menghindar. Lalu ia memasang wajah meremehkan memandang Rocky, lalu mendengus pelan. "Kamu curi barang ini dari hadiah-hadiah yang diberikan keluarga Lin kan? Mumpung orang-orang lagi mengantar tamu pergi, kamu mulai mencuri barang. Kamu berani sekali ya, bahkan berani mencuri hadiah yang diberi keluarga Lin untuk adikku." Rocky membalasnya santai. "Jadeit itu milikku, bukan curi. Aku saran lebih baik kamu cepat berikan jadeit itu kepadaku. Bermimpi saja kamu. Aku ingin membiarkan satu keluarga lihat bahwa betapa sampahnya dirimu. Tidak hanya menikah ke keluarga Liu, bahkan juga mencuri barang keluarga Liu." Setelah itu, Mike pun berlari keluar, sambil berteriak, "Rocky bajingan mencuri barang." Orang-orang baru saja mengantar Billy pergi. Setelah mendengar ucapannya, seketika mereka pun berlari kembali. Sial, menantu yang menikah ke pihak keluarga wanita mencuri barang. Ia tidak mau nyawa lagi ya. Setelah semuanya tiba, mereka pun langsung mengepung Rocky dan Mike di tengah. Mike mengangkat Old Pit Ichi jadeit itu tinggi-tinggi. Ia tertawa sinis berkata, "Kalian semua lihatlah.
Rocky yang tidak tahu malu ini bilang ia yang membeli JDIT ini. Heh, dirinya bagaimana mungkin mampu membeli JDIT yang begitu mahal? Akulah yang paling tidak percaya. Ia pasti mencuri ini dari hadiah-hadiah yang diberikan keluarga Lin. Mia melihat sekilas JDIT yang ada di tangan Mike, ia pun langsung berkata dengan terkejut. Bukankah ini adalah JDIT yang kuinginkan sejak lama? Setelah itu, ia pun langsung merebut JDIT itu dari tangan Mike. Setelah melihatnya teliti, ia pun berkata dengan pasti. Benar. Ini adalah JDIT yang kuinginkan. Ini adalah barang yang berharga di JD Jewelry, seharga 26 miliar. Sampah yang seperti Rocky, bahkan tidak memiliki 2.600.000, bagaimana mungkin dirinya mampu membeli JDIT yang begitu mahal? Semua orang tercengang. Awalnya mereka memang mengira harga JDIT ini tidak murah, setidaknya juga membutuhkan ratusan juta. Tapi mereka sama sekali tidak sangka bahwa JDIT ini seharga 26 miliar. Mia menatap Rocky kesal, lalu berkata penuh amarah. Keluarga Lin Kota Wasa pasti tahu aku menyukai JDIT ini, jadi mereka sengaja membeli untukku karena Fresco. Setelah itu, ia memandang marah kepada Rocky, menggertak gigi berkata. Tak sangka Rocky bisa-bisanya mencuri JDIT yang begitu berharga. Sampah ini tidak hanya berguna, bahkan ia juga berani mencuri barang. Kak Dewi benar-benar buta, bisa-bisanya menemukan seseorang yang begitu sampah. Semua orang pun ikut mengomel, mengatai Rocky sebagai pencuri. Makan, pakai, tinggal di keluarga Liu, bahkan juga meniduri anak perempuan keluarga Liu, dan sekarang juga mencuri barang keluarga Liu. Mike semakin memanaskan suasana, menunjuk Rocky kesal berkata. Awalnya aku kira meskipun kemampuanmu kurang, tapi kepribadianmu masih baik. Dan sekarang kulihat brengsek seperti dirimu, sungguh tidak tahu malu, lebih baik segera usir saja dari keluarga Liu. Mia yang di samping berkata dengan jahat. Lapor polisi untuk tangkap ia, agar ia dipenjara. Berani-beraninya mencuri hadiah pemberian keluarga Lin untukku, aku mau ia selamanya tidak bisa keluar dari penjara. Bab 18. Pelan-pelan bermain dengan kalian. Wajah Kristi menjadi sangat serius, lalu menatap Rocky berkata. Apa yang terjadi sebenarnya? Katakan. Dewi mengayun pelan lengan Rocky dan panik bertanya dengan suara pelan. Kamu jujur kepadaku, dari mana kamu mendapatkan JDIT itu? Rocky menengok ke Dewi bertanya, apakah kamu mau percaya kepadaku? Melihat matanya yang jernih, teringat kejadian tadi di mana ia membantu dirinya menghalang gelas teh, Dewi pun mengangguk. Rocky baru tersenyum berkata, orang lain yang memberikannya. Memangnya siapa dirimu, sehingga orang lain bisa memberi hadiah yang begitu mahal untukmu? Teriak Mike yang sangat kesal. Rocky menggelengkan kepalanya berkata, itu untuk Dewi, aku hanya membantunya untuk kasih Dewi. Sebenarnya hadiah yang kalian terima tadi juga diberikan orang lain karena Dewi sendiri. Sebenarnya Rocky hanya ingin membantu keluarga Liu terlihat keren, jadi ia menyuruh Billy untuk menyiapkan semua hadiah ini. Meskipun ia tidak perlu melakukan ini untuk sampah yang seperti Mia, tapi demi Dewi, ia merasa semua ini pantas. Lagi pula baginya, hadiah yang seharga 240 miliar merupakan hal-hal yang mudah diperoleh. Jika menggunakan ucapan kurang enak didengar, dengan kemampuan keluarga Lin, uang jajan yang diberikan kepada anak buah bisa puluhan kali lipat dari ini. Bahkan harga hadiah yang dihabiskan untuk Mia tidak melebihi uang yang dihabiskannya untuk pelihara anjing. Tapi ia tidak sangka bahwa keluarga Liu begitu tidak tahu malu. Telah mendapat begitu banyak barang baik, dan mereka masih tidak merasa puas. Bahkan ingin merebut hadiah milik istrinya darinya. Kalau begitu, jangan salahkan dirinya untuk melakukan ini. Rocky langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Billy. Mia sama sekali tidak tahu bahwa hadiah-hadiah berharga yang ia terima itu merupakan pemberian Rocky. Ia masih mencoba untuk menjatuhkan Rocky. Ia menunjuk JDIT itu dan berkata dengan sinis. JDIT ini seharga 26 miliar. Rocky sampah, kamu telah mencuri barang yang seharga 26 miliar, aku akan melapor polisi untuk menangkapmu, agar kamu dipenjara selama hidup. Jangan. Mendengar ini, Dewi pun langsung panik, lalu sibuk bertanya kepada Rocky. Kamu jujurlah, dari mana kamu mendapat JDIT ini?
Jika kamu yang mencurinya, kamu segera berlutut dan meminta maaf kepada nenek. Rocky mendengus pelan dan berkata, aku sudah bilang aku tidak mencurinya. Jika kamu tidak percaya, kamu boleh memanggil polisi datang. Mia tertawa sinis berkata, baik. Kamu sendiri yang mengatakannya, jangan salahkan aku yang tidak memberi muka untuk Kak Dewi. Setelah itu, ia pun mengeluarkan ponsel untuk menghubungi 110. Dewi sibuk menahannya dan berkata, Mia, masalahnya masih belum jelas, jangan lapor polisi dulu. Rocky tahu bahwa semua anggota keluarga Liu memandangnya rendah. Ia sendiri juga malas menjelaskannya dan menunggu Billy kembali, maka semuanya akan sangat jelas. 1 menit kemudian, iringan mobil Rocky pun kembali. Turun dari mobil, Billy pun masuk ke dalam dengan memasang wajah serius. Dirinya yang saat ini memasang wajah yang jauh beda dengan sebelumnya. Raut wajahnya sangat marah. Gila, hanya sebuah keluarga Liu kecil juga berani menghina tuan mudaku. Apakah kalian tahu tanpa tuan muda beraksi, aku sendiri juga bisa menjatuhkan keluarga Liu. Ia memasang wajah datar, lalu melambaikan tangan kepada bawahannya dan berteriak. Pindah balik semua hadiahnya. Jangan tinggalkan satu pun. Christy tercengang, lalu sibuk mendekatinya dan hati-hati bertanya. Pak Billy, ada apa yang terjadi sebenarnya? Apakah keluarga kita tidak melayani Anda dengan baik? Billy mengangkat kepalanya dan omel tanpa sungkan. Pergilah dasar tua. Apakah sampah yang sepertimu berhak berbicara denganku? Awalnya Billy ingin menggunakan beberapa hadiah untuk membuat tuan muda semakin terhormat, agar kehidupannya semakin baik di keluarga Liu dan menikmati waktu 1 tahun terakhir ini dengan bahagia. Tapi siapa sangka orang-orang keluarga Liu ini benar-benar tidak tahu malu. Bisa-bisanya menuduh tuan mudanya mencuri barang mereka. Siapakah tuan mudanya ini? Semua keluarga Liu di jumlah juga tidak sebanding dengan 1 bulu milik tuan muda. Bagaimana mungkin tuan muda mencuri barangnya? Dasar brengsek. Melihat Christy yang menimbulkan masalah ini, Billy semakin kesal, ia pun tidak tahan untuk memukulnya. Christy sama sekali tidak sangka Billy bisa-bisanya berubah begitu saja, dan mengomel dirinya tua, sehingga wajahnya memerah sedih. Ia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi ia juga tidak berani marah kepada Billy. Ia hanya bisa menatap ke arah Fresco penuh harapan dan bertanya, Tuan Fresco, sebenarnya apa yang telah terjadi? Fresco sibuk berkata kepada Billy. Pak Billy, ayahku adalah Herman Wang. Apakah ada kesalahpahaman yang terjadi? Billy berkata dengan sinis. Aku tidak tahu siapa itu Herman Wang, apalagi dirimu. Segera jauh-jauh dariku, kalau tidak aku akan membuat keluarga Wang menghilang dari kota Gopo malam ini. Fresco terkejut hingga sekujur tubuhnya gemetar, kedua kakinya melemas dan langsung jatuh duduk di lantai. Ia sama sekali tidak curiga dengan ucapan Billy, jadi ia tidak berani lagi berpura-pura keren. Di saat yang sama, ia sendiri juga menyadari bahwa Billy ini datang bukan karena keluarganya. Christy pun menjadi bingung. Situasi macam apa ini? Meskipun kamu tidak menganggap diriku, tapi setidaknya kamu juga harus menghormati Fresco. Bukankah kalian datang karena Fresco? Wajah Fresco pun langsung memerah, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Saat ini Christy tidak tahan bertanya. Tuan Fresco, bukankah kamu bilang keluargamu ada menjalin hubungan dengan keluarga Lin? Lalu bagaimana dengan sekarang ini? Fresco merasa sangat malu, ingin sekali untuk mencari lubang bersembunyi. Mia dengan panik bertanya. Kak Fresco, lalu jam tanganku ini? Jam tangan. Mendengar ini, Billy pun melihat ke arah pergelangan tangan Mia. Melihat Patek Philippe yang terpasang di sana, ia pun marah besar berkata, siapa yang menyuruhmu memakai jam tangan itu? Siapakah dirimu? Apakah kamu berhak memakai jam tangan itu? Setelah itu, ia pun menyuruh anak buahnya. Lepaskan jam tangan yang terpasang di tangannya. Anak buah Billy berjalan ke hadapan Mia dan langsung melepaskan Patek Philippe-nya, tanpa rasa kasihan terhadap wanita. Pergelangan tangan Mia kesakitan, bahkan hatinya mau hancur. Ia tidak rela, tapi dirinya juga tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa menatap jam tangannya dibawa pergi, bahkan dirinya tidak keburu untuk mengambil foto. Dengan cepat, hadiah-hadiahnya dipindah habis. Billy berkata dengan cuek.
Masih ada sebuah JDIT, siapa yang mengambilnya? Mike ingin sekali keluarga Lin menghajar Rocky. Ia pun berteriak kencang. Pak Billy, JDIT Anda ini tadi dicuri Rocky. Untung saja nenek pintar dan meminta balik JDIT tersebut. Billy berlangkah maju dan mendaratkan sebuah tamparan pada wajah Mike, lalu memakinya. Siapa yang beritahumu bahwa ia yang mencuri JDIT ini? Siapa lagi dirimu? Dasar sampah. Christy membuka tangannya dan memberikan JDIT-nya berkata, Pak Billy, kita kembalikan hadiahnya kepada kalian. Tapi kamu tidak perlu memukul orang kan? Billy menerima JDIT-nya, melihat beberapa kali. Ia pun kembali tenang setelah tidak menemukan kerusakan. Ia membuka mulut berkata, jika bukan karena tuan mudaku, aku juga tidak mau ke keluarga sampah yang seperti kalian. Aku akan langsung memusnahkan kalian. Setelah mengatakan itu, Billy pun menemukan Dewi yang berdiri di tengah kerumunan. Ia pun langsung memasang wajah yang terukir senyuman, lalu sibuk mendekat dan berkata, Nona Dewi, aku jujur saja kepada Anda. Tuan muda Lin yang menitipkan JDIT padaku untuk berikan kepada Anda. Tapi aku tak sangka bisa terjadi hal-hal seperti ini. Maaf sekali. Mendengar ini, anggota keluarga Liu seketika tercengang. Ternyata apa yang dikatakan Rocky itu benar. Bukan ia yang mencuri JDIT ini, melainkan benar-benar ada orang yang ingin memberikan ini kepada Dewi. Tuan muda Lin yang memberikannya. Tuan muda Lin yang mana? Tuan muda Lin Kota Wasakah? Oh Tuhan. Jangan-jangan Tuan muda Lin Kota Wasa jatuh cinta kepada Dewi. Dewi bertanya dengan bingung. Mengapa harus memberikan ini kepadaku? Billy tertawa menjelaskan. Tuan muda kita suka Anda. Satu JDIT ini bukanlah apa-apa. Setelah itu, Billy lanjut berkata, awalnya hadiah yang diberikan untuk sepupu Anda, juga diberikan tuan muda karena dirimu. Tapi karena mereka tidak pintar, jadi tuan muda menyuruhku untuk membawa hadiah-hadiah ini balik, dan memberikan JDIT ini kepada Anda. Semua orang hanya merasa langit jatuh saat memandang adegan tersebut. Dewi. Demi apa ia bisa disukai keluarga Lin? Dewi sendiri juga mematung. Apa-apaan ini? Dirinya sama sekali tidak kenal dengan keluarga Lin Kota Wasa. Christy hanya merasa pusing, melirik Dewi sekilas, lalu memasang wajah yang sulit percaya. Hati Mia sangat membencinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Keluarga Lin Kota Wasa. Demi apa Dewi bisa menjalin hubungan dengan keluarga Lin Kota Wasa yang berkedudukan tinggi? Aku tidak terima. Bukankah ia nikah dengan seorang sampah? Kalau begitu, seharusnya ia jadilah istrinya sampah dengan baik dan selamanya kalah dariku. Tapi mengapa ia bisa kenal dengan keluarga Lin? Ini tidak adil. Dewi tidak tahan untuk bertanya, sebenarnya siapakah tuan muda kalian?